kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun dari ibadah online. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang mendengar dari rumah, bukan hanya mendengar tapi menjalankan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan mengangkat lagu pujian kita, Satu Hal Yang Kurindu. Haleluya. Kita buka hati kita terima Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Satu hal yang ku rindu
biasa Bapa, luar biasa dalam hidup kami. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Firman-Mu berkata dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau penawarkan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Tuhan berkata Kau beserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Bapa, Engkaulah Raja kami dari segala penjuru bumi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari Minggu ini Tuhan Yesus. Kiranya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu bisa menjadi berkat bagi mereka, dan mereka menerima mujizat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Baik, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama membuka firman Tuhan
yang terdapat di Roma pasal 8 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Roma pasal 8 ayat 38 sampai ayat ke-39. Ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Kalau kita melihat firman Tuhan ini sungguh luar biasa, mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Kalau kita masih hidup sampai pada saat ini, saya yakin dan percaya bahwa itu semuanya karena kasih Tuhan bagi kita. Itu karena penyertaan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin bahwa ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikuti berita apa yang terjadi pada saat ini, kita lihat dari wabah ini, dari mulai Januari, Februari, Maret, April, sekarang sudah masuk Mei ya. Keadaannya kalau kita lihat bukan malah menjadi semakin baik ya. Semakin hari semakin banyak yang terkena, terjangkit. Semakin hari semakin banyak perekonomian yang terhenti ya. Karena apa? Karena ya memang sepertilah keadaan sekarang ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang sangat mengasihi kita dan Dia ada tinggal di dalam hati kita ya. Dia memberikan pengharapan bagi kita ya. Sebagai orang-orang percaya ya, kita harus yakin bahwa ketika kita ada di dalam perlindungannya Tuhan, kita akan tetap aman ya. Kita akan tetap aman ya. Karena kita tahu bahwa di Roma 8 ayat 28 juga dikatakan, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Jangan kita menilai apa yang terjadi dalam kehidupan kita hanya dengan penilaian yang singkat, ya. Hanya dengan sekilas pandang, tapi tunggulah bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ya. Sama seperti kita tanam pohon ya. Jangan kita pas kita tanam kita lihat kok nggak berbuah, ya belum waktunya berbuah Bapak Ibu. Tapi kalau kita tunggu proses perkembangannya, proses pertumbuhannya, akan ada waktunya dia akan menghasilkan buah ya. Begitu juga kita di dalam Tuhan ya. Ketika kita yakin dalam kehidupan kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kita tunggu waktu Tuhan bekerja ya. Tunggu waktu Tuhan menyatakan mujizatnya bagi kita. Tunggu waktu Tuhan untuk mengangkat kehidupan kita ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama ya, bangsa Israel adalah bangsa yang bisa dikatakan tegar tengkuk ya, sering melihat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, tapi di waktu yang tidak berselang lama mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang melihat kepada masa lalu kita. Dia tidak melihat kesalahan kita. Selagi kita memandang kepada Tuhan, seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan tidak melihat semuanya itu. Ya. Karena pada dikatakan di firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal ya. Jadi tidak pandang seperti apa masa lalu kita, tidak pandang seperti apa keburukan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati ya, maka hidup kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita akan ada di dalam naungannya Tuhan ya. Kalau kita bisa melihat di
firman Tuhan, ya, banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, Tuhan tidak memandang masa lalu mereka. Ya. Contohnya Matius pemungut cukai, ya. Dia tidak mau membahas masalah apa yang Zakius lakukan, ya. Bukan Matius, Zakius, Bapak Ibu, ya. Dia tidak memandang apa yang telah Zakius lakukan, ya. Tetapi ketika Zakius menyadari akan hal itu, ya, dikatakan di firman Tuhan, seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan, ya. Seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, di dalam kehidupan kita harus belajar percaya kepada Tuhan, ya. Kita harus belajar membuka diri kita untuk Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita bisa selamat, kehidupan kita bisa memuliakan nama Tuhan, ya. Di sini coba kita buka sebentar di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21, ya. Di sini berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus, ya. Dari firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperhatikan dengan seksama kehidupan kita, bagaimana kita hidup, ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, ya. Kita harus bisa menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus menggunakan waktu yang ada, yang masih Tuhan berikan kepada kita, untuk melakukan sesuatu yang mulia, untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu, ya. Di sini dikatakan bagaimana kita harus dapat memiliki kehidupan yang bijaksana, ya, seperti firman Tuhan di Efesus pasal 5 ini. Yang pertama itu dengan memperhatikan dengan seksama kehidupan kita, ya. Banyak orang yang lebih suka memperhatikan kehidupan orang lain, ya, kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, tanpa melihat kekurangan dirinya sendiri, ya. Banyak orang yang mudah membicarakan kejelekan orang lain. Banyak orang yang mudah menilai sesuatu yang negatif dari orang lain, ya. Tetapi firman Tuhan yang akan kembali kepada kita, haruslah kita seperti orang-orang yang arif, ya. Orang-orang yang bijaksana di dalam segala sesuatunya, ya. Terus yang kedua, bagaimana kita harus menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikatakan di Efesus 5 ayat 17 sampai 21 ini, sebagai hidup sebagai anak-anak terang. Yang kedua yaitu kita harus rela memiliki hati yang dibentuk oleh Tuhan, ya. Kita harus rela memiliki hati yang dibentuk. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, ya. Orang bebal tidak mau berubah. Orang arif adalah orang yang mau belajar dari kesalahan, Ibu, ya. Di dalam kehidupan kita pasti sering melakukan kesalahan, ya. Tapi belajarlah dari itu, ya. Kita harus belajar sama seperti orang-orang arif, ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga, kita harus menjaga perkataan kita, ya. Di ayat 19 dan 20, ya, seringkali percekcokan, pertengkaran, perselisihan terjadi baik dalam rumah tangga, lingkungan masyarakat, gereja, ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga perkataan kita, ya. Untuk kita bisa mendapatkan hidup yang bijaksana dan berkemenangan, kita harus menjaga perkataan kita. Bukan hanya menjaga kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, tetapi juga kita perlu memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikan kata-kata kita, Bapak Ibu, ya. Dan
Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan hal ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak serupa dengan dunia, tetapi kita memiliki sifat yang berbeda. Kenapa? Karena kita ini adalah hidup sebagai anak-anak terang, Bapak Ibu ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika dikatakan di Roma tadi, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, kehidupan kita pasti akan berbeda dengan dunia. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang memberikan hidup kita, siapa yang memberikan kesempatan untuk kita masih bisa ada sampai pada saat ini. Ya, demikianlah firman Tuhan kita pada siang hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita belajar merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa bersyukur semuanya hanya karena Tuhan. Dan kita menyadari bahwa ada kasih Allah yang luar biasa yang selalu bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita, berselalu adalah bersama. Dan firman Tuhan kita, Tuhan Yesus.